السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul Buruj, dan pada bahagian akhir dari surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan daripada Al-Quran, di mana Al-Quran di antara sifatnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Majid, bal huwa Qur'anun Majid. Dan makna daripada Al-Majid adalah memiliki makna yang luas dan di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan ilmu. Karena seperti yang kita semua meyakininya bahwa Al-Quran ini adalah panduan hidup kita. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panduan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Panduan kita di dalam berakidah dan berkeyakinan, panduan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan panduan kita di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Tidak ada sisi-sisi kehidupan kita kecuali Al-Quran hadir di dalamnya untuk mengaturnya. Dan ketika manusia menjadikan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan panduan hidupnya, maka ia akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah At-Tariq. Terkadang juga disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah dengan surah Was-Sama'i Wat-Tariq. Surah ini juga termasuk dalam kategori surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-Sama'i Wat-Tariq. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini juga dengan bersumpah, sebagaimana juga pada surah-surah yang sebelumnya. Allah bersumpah dengan was-sama', demi langit. Kita telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang ia kehendaki dari ciptaan-ciptaannya. Dan ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya, maka ciptaan yang dijadikan sebagai objek sumpah tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala melarang bersumpah kecuali dengan nama Allah. Bahkan termasuk di dalam kategori syirik, meskipun itu syirik kecil, tapi dia merupakan syirik ketika seseorang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, man halafa bi ghairillahi
faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka dia telah kufur atau dia telah syirik. Kufur dan syirik yang dimaksud dalamnya adalah kufur atau syirik kecil. Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. At-tariq pada asalnya adalah apa yang datang pada malam hari. Jadi at-tariq secara bahasa adalah apa yang datang di malam hari. Kemudian di ayat berikutnya, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu at-tariq? Apa itu yang datang pada malam hari? Kita sering menjumpai di dalam Al-Qur'an lafaz-lafaz yang di dalamnya ada kata-kata wa ma adraka. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan semua ayat-ayat atau kebanyakan dari ayat-ayat yang di dalamnya ada wa ma adraka, tahukah engkau, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya. Jadi Allah bertanya, tahukah engkau? Kemudian setelahnya Allah memberitahukan. Al-qariyatu mal qariyah wa ma adraka mal qariyah. Tahukah kamu apa itu al-qariyah? Maka Allah memberitahukan apa yang dimaksud dengan al-qariyah. Kecuali dalam satu ayat saja dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Allah tidak memberitahukan, tapi Allah langsung mengatakan kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qariyah. Sedangkan jika Allah mengatakan wa ma yudrika, ya, jadi ada wa ma adraka dan ada juga wa ma yudrika. Sedangkan kalau Allah mengatakan wa ma yudrika, Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukannya. Wa ma adraka mat-tariq, an-najmus tsaqib. Jadi yang dimaksud dengan at-tariq di situ adalah an-najm, bintang. Ats-tsaqib al-mudhi'u alladhi yathqibu nuruhu. Bintang yang bercahayanya, yang cahayanya sangat terang. Saking terangnya cahayanya, bintang ini ada di langit tapi bisa sampai ke bumi. Cahaya itu bisa dilihat oleh manusia. Dan ini lagi-lagi merupakan ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan tujuan agar kita mentafakkurinya, agar kita merenungkannya. Karena setiap kali seorang manusia merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, maka kita akan mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaannya tersebut. Terutama yang Allah sebutkan secara khusus seperti langit. Kita bisa perhatikan bagaimana bangunan langit itu, di mana kita tidak melihat ada tiang yang menyanggahnya, tapi tidak roboh. Manusia kalau membuat bangunan harus ada tiangnya. Kalau tidak ada tiangnya maka akan roboh. Kita perhatikan langit tidak roboh. Demikian pula bintang, siang dan malam. Itu semua adalah peristiwa yang terjadi setiap hari, yang jika seorang manusia merenungi hal tersebut, ia akan merasakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz an-najmus tsaqib di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dan juga di tafsir-tafsir yang lain, ini mencakup semua jenis bintang, karena semua bintang itu memiliki cahaya, sehingga tidak dikhususkan pada bintang tertentu.
Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka ada yang diistilahkan dengan jawabul qasam, yang menjadi tujuan kenapa Allah bersumpah. Ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada manusia, dan dengan sumpah itu Allah ingin memastikan, ingin menguatkan kepada siapa saja yang mendengarkan ayat ini bahwa apa yang Allah sampaikan ini sesuatu yang hak. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Bahwasanya tidak ada manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali itu ada yang menjaganya. Yang dimaksud dengan menjaga di sini adalah jelaskan oleh Syekh Sa'di, yahfadhu 'alaiha a'malaha as-salihata was-sayyi'ah. Ada yang menjaga, di mana ada yang menulis dan mencatat amalan-amalannya, baik itu yang soleh ataupun yang buruk. Ada malaikat yang mana kedua malaikat ini ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat perbuatan-perbuatan manusia, dan tidak akan ada yang luput. Tidak akan ada yang luput, sekecil apapun kebaikan itu akan tertulis, dan sekecil apapun keburukan juga akan tertulis. Makanya Rasulullah SAW dalam beberapa nasihat beliau melarang kita untuk meremehkan, baik itu meremehkan kebaikan, demikian pula meremehkan keburukan. Kenapa? Karena semua akan tertulis. Bedanya kalau kebaikan yang kecil itu bisa menjadi besar karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya. Di antara bentuk kasih sayang Allah yang sering diulang nama ini di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana Allah menilai amalan seorang hamba yang kelihatannya kecil dengan penilaian yang besar. Sedangkan dosa Allah Subhanahu wa taala tidak melipat gandakannya, tapi Allah Subhanahu wa taala terkadang meningkatkan bobot suatu dosa ketika dosa itu dikerjakan di tempat atau di waktu-waktu yang mulia. Misalnya di bulan Ramadan, berbeda bobotnya orang yang berdosa di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Berbeda bobot dosanya orang yang melakukan dosa di dalam masjid dengan di luar masjid, di tanah haram dengan di luar haram, berbeda bobotnya. Yang pasti bahwa setiap apa yang kita kerjakan akan tertulis, dan ini juga adalah peringatan pentingnya untuk memiliki al-muraqabah, perasaan untuk selalu terawasi, keyakinan bahwa kita selalu terawasi oleh malaikat yang mencatat amalan-amalan kita, yang mana malaikat ini ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking detailnya catatan ini, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah bagi kalian yang menghitung diri kalian. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan catatan amal kita, di mana dalam catatan amal tersebut tidak ada yang tertinggal, semuanya tertulis dengan sangat mendetail. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh wa satujaza bi 'amaliha al-mahfudh 'alaiha, dan manusia akan dibalas sesuai dengan amalannya. Manusia akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan amalannya, dan itu adalah bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya bagi orang beriman, terkadang mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah atau dari orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Rasulullah SAW memiliki banyak syafaat. Rasulullah memberikan syafaat kepada
orang yang berada di neraka sehingga dia dikeluarkan dari neraka. Orang yang sudah berada di surga dinaikkan tingkatan surganya. Itu semua bisa didapatkan melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mendapatkan syafaat Rasulullah ya tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi, "Man as'adun nasi bi syafa'atik?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang mana ia memenuhi tuntutan dan syarat daripada la ilaha illallah berupa menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Kemudian ayat selanjutnya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu melihat. Melihat di sini bukan melihat dengan secara lahiriah, tapi falyatadabbar khilqatuhu wa mabda'ahu. Hendaklah manusia itu memperhatikan, mentadabburi proses penciptaannya, awal mula dan asal muasalnya manusia. Hendaklah ia mentadabburinya. Dari mana ia diciptakan? Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar manusia itu menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hal tersebut manusia akan patuh dan tunduk kepada aturan-aturannya. Karena pembangkangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih sering disebabkan karena manusia lupa. Manusia lupa dan lalai tentang status dirinya sebagai makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat hina. Dalam ayat ini Allah perintahkan, falyanzuril insan mimma khuliq. Pernah suatu ketika seorang tabi'in, yaitu Malik bin Dinar rahimahullah, itu bertemu dengan seorang panglima perang di zamannya, itu yang bernama Al-Muhallab kalau tidak salah. Kemudian Malik bin Dinar mengatakan kepada panglima ini, inna hadhihi misyatun tubghiduhullah. Sungguhnya cara berjalanmu ini adalah cara berjalan yang membuat Allah benci. Kemudian panglima ini mengira bahwa Malik bin Dinar mengatakan demikian karena dia tidak mengenal dirinya, siapa dia. Maka dia katakan kepada Malik bin Dinar, tidakkah engkau mengenal diriku? Kata Malik bin Dinar, saya sangat mengenal dirimu. Saya sangat mengenal dirimu. Engkau adalah anta awwaluka nutfatun qadirah wa akhiruka jifatun natinah wa bainahuma tahmilu al-adharah. Engkau adalah orang yang awalnya berasal dari air mani yang hina, dan akhirnya engkau adalah bangkai yang busuk. Kalau tidak dikubur, busuk. Dan di antara keduanya sekarang ini engkau membawa kemana-mana kotoran di dalam perutmu. Mendengar nasihat tersebut, ini bedanya dengan orang zaman dulu ya, pejabat-pejabat zaman dulu itu kalau dinasihati seperti ini mereka langsung sadar dan menangis, seperti yang dialami oleh Al-Muhallab. Jadi manusia diperintahkan untuk selalu mengingat asal usulnya, dari mana dia diciptakan, supaya tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena
Hakikat daripada beribadah kepada Allah itu adalah at-tadallul wal khudu', merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, bagaimana wujud konkret daripada merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah? Yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi inti daripada ibadah merendahkan diri. Bagaimana caranya? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mentaati perintah seseorang dalam segala hal, itu adalah tanda dia menghinakan diri di hadapan orang tersebut. Tidak ada yang diperlakukan demikian kecuali Allah. Yang ditaati seluruh perintahnya, dijauhi segala larangannya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain diikuti kalau tidak melanggar, itu tidak bersifat mutlak. Kalau yang lain, yang mutlak untuk diikuti adalah perintah Allah dan Rasulnya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar, maksudnya dari air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari laki-laki dan wanita, yang kemudian berkumpul di dalam rahim. Kemudian manusia ini keluar, makanya kata seorang syekh bahwa manusia ini keluar dua kali. Manusia keluar dua kali di tempat keluarnya air kencing. Pertama keluar pertama ketika dalam bentuk air mani, kemudian keluar yang kedua kalinya ketika dia dilahirkan. Itulah manusia. Jadi sehebat-hebatnya orang, apapun kekayaan yang dimilikinya, atribut duniawi yang dimilikinya, tapi semua sama. Dia keluar dua kali dari tempat keluarnya air kencing, sehingga tidak ada sama sekali dasar bagi manusia itu untuk menyombongkan diri dan membanggakan diri. Nah, bagaimana hakikat daripada tidak menyombongkan diri? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meremehkan manusia. Karena kesombongan itulah yang merupakan akar dari segala keburukan. Iblis itu terlempar dari surga karena kesombongannya. Banyak orang yang hidup bersama Rasulullah, hidup sama Rasulullah, mendengar nasihat Rasulullah, tapi tidak beriman. Kenapa? Karena kesombongannya. Jadi kita tidak perlu heran kalau misalnya dia pernah belajar di Madinah, dia pernah belajar di Mekah, dia pernah, tapi banyak statement-statementnya yang menyakitkan kita, yang melenceng dari jalan kebenaran. Maka itu hal yang memungkinkan sekali terjadi. Jangankan dia belajar, dia hidup bersama Rasulullah, tapi dia tidak beriman. Dia mendengar nasihat dari Rasulullah, tapi dia jadi orang munafik. Kenapa jadi demikian? Karena kesombongan. Kesombongan sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah hakikat daripada kesombongan. Seperti iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud, dia tolak perintah itu. Kemudian dia remehkan Adam. Jadi dia gabungkan dua kesombongan. Dia tolak perintah Allah, dia remehkan Adam. Dan terkadang penyebab seseorang menolak kebenaran itu karena meremehkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Dia remehkan. Seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran terkait dengan para nabi ketika menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya. Kaumnya sering merespon dengan mengatakan, sungguhnya saya dan engkau itu sama saja, kita sama-sama manusia. Tidak ada kelebihannya engkau kepada kami. Bahkan kalian ini pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Jadi secara status sosial engkau lebih rendah daripada kami. Jadi dia remehkan. Akibatnya dia menolak kebenaran. Padahal kebenaran ketika sudah sampai kepada kita,
Tidak ada lagi yang kita ucapkan selain mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Karena kebenaran itulah yang akan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Jadi pada ayat yang kita sampaikan tadi, ya, dari ayat falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ini adalah ayat yang di dalamnya mengandung nasihat yang sangat mendalam agar manusia selalu mengingat asal usulnya supaya manusia tersebut menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya di hadapan Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.